gue ngerasa ya yuk ketika kita mau sesuatu nih, kita mau kejar, ya kejar aja dulu apapun jalannya, nanti juga ketemu. Makanya kan di sastra Inggris gue ketemu stand up tuh. Maksudnya ada jalur lain loh. Yang itu tadi, yang untuk dapat 7 nggak harus 4+3, harus 1+6 juga bisa. Nah itu gue syukuri itu Pak. Yaudah gue punya kesempatan ini, gue punya link di Malaysia. Gue punya ya gue punya duit sendiri juga buat jalan, ya udah ayo gue bikin show. Nggak ngarap keuntungan dari sono gitu. Nggak ngarap keuntungan. Iya benar. Benar-benar gue ngasih tahu ke orang Malaysia, dan yang nonton gue tuh orang Malaysia banyak. Iya kemarin kan lu cerita tuh. 60% 60% orang Malaysia. Orang Malaysia. Sisanya orang ono lagi kerja. Halo. Balik lagi. Kali ini gue bersama seorang musisi. Seorang apa ya? Apa lu mau di-presentnya apa? Orang ngaring. Kali apa? Gue nggak tahu ya gue siapa gitu. Kok bisa lu nggak tahu lu siapa? Beneran bingung. Mendeskripsikannya? Kayak di dunia stand up tuh Oki si pecinta bola, si kiper, Dodit Mulyanto si orang desa yang hidupnya Eropa, ya. orang desa yang memiliki budaya Eropa. Zawin adalah traveler atau santri. Lu? Nggak tahu gua. Dari tahun 2014 mulai masuk ke dunia entertain, terus sampai sekarang gua masih nyari. Lu siapa? Iya. Susah tahu. Jadi kali ini gue sedang bersama siapa? Pemilik Supra tahun 98. Tahun 98. Komik dari Stand Up UIN dan juga Stand Up Indo Tangerang Selatan. Ini dia Mala Jupri. Kan ada efeknya, udah biarin gak usah tepuk tangan sendiri. Nggak usah. Kan ada kan. Kenapa harus ada efek-efek sih? Males ngeditnya tuh. Kita harus nyari dulu, download dulu. Katanya lu ini ada editor. Iya, tapi kan kesian dia jadi ada kerjaan lain. Iya kan udah dibayar. Masa lu masih manjain karyawan? Pemikiran lu tuh nggak kapitalis, tau gak? Oh, lu diajarin buat kapitalis di betul, sini? Betul. Gitu. Dikerok, dieksplor. Bukan buat dia kerjanya banyak, tapi biar dia eksplor dirinya dia biar lebih baik lagi. Oh, gitu. Bagus. Padahal mah budak. Depecut kurang bagus. Gak bagus kerja lu anjing. Ya lebih tepatnya gue tangan kanan Zawin di brand Markicap lah. Di Markicap. Berarti sekarang lagi fokus di ngurusin Markicap. Ngurusin brand. Markicap tuh ininya ya, merchandise ya. Merchandise-nya Zawin. Brand sekarang. Oh jadi kita ngejar biar seperti Eger. Oh, maternal. Bukan cuma merchandise-nya Zawin aja. Betul, karena awalnya emang merchandise Zawin karena setiap gambar kaos di penjualan, ya pokoknya setiap kaos itu gambar tentang ceritanya Zawin. Nah, sekarang lebih umum lagi, lebih tentang perjalanan. Terus juga mikir popularitas itu kan hanya sementara ya. Betul. Kadang di atas, kadang di bawah. Terus juga ya udah, mending daripada popularitas gua turun, mending gua naik jadiin brand. Konsekuensinya adalah penjualan akan turun, tapi perlahan naik. Jadi bukan Zawinnya yang dijual, tetap nama Markicapnya yang dijual gitu. Berarti naik level lah istilahnya nih Markicapnya. Iya, niatnya seperti itu. Berapa tahun sih? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun baru mulai. Tapi di brandnya itu dari tahun 2020. Oh, udah 2 tahun anjing, gara-gara corona nggak berasa ya. Maksud. Jadi kita mulainya 2019. Oh. Mulai merchandise. Terus pas setahun mikir kayak udahlah, ngapain sih merchandise gitu. Jadi kita bikin aja brand kali ya. Ya udah di 2020 mulai. 2020 akhir. Berarti produksi sendiri gitu udah. Produksi sendiri. Udah. Ya, vendor, kita punya vendor, kita tetap bayar vendor, tapi vendor tersebut juga in-house sebagai research and developing. Keren. Di brand ini. Gitu. Mala Jupri, alumni Suci 7. Berapa besar antum? 7. Berapa besar? 7.
Itu kan sucinya. Suci 7. Berapa besar? 7 besar. Itu kan sucinya. Sampai 2 hari begini debat begini sampai 2 hari, Bang. Emang 7 besar. Suci 7 tuh ada 7 besarnya tuh ada loh, Bang. Ada. Lu kata nggak ada. Kagak ada. Luar biasa, masa dari 6 langsung 5. Gimana sih lu? Salah dong. Dari 8 langsung 6. Oh iya. Dari 6 ya emang langsung 5. Gimana sih? Anjing ya, matematik lu jelek bener. Lu gue olimpiade lu matematik lu. Aduh, maaf. Olimpiade gue demi Allah, SMA. Oh iya. Ntar gue bikin itu lagi sama lu. Jawab soal matematik. Boleh. Iya, ayo kita adu. Gua tuh kadang ngeliat soal, gue belajar dulu kan CPNS tuh gue belajar cara-caranya gimana. Oh, caranya gini. Bahkan gue ngeliat soal gue tahu jawabannya. Tapi kalau ditanya caranya gue nggak tahu. Iya, sama kayak gue tuh begitu tuh. Zaman sekolah. Boleh. Nyari cara sendiri. Iya, jadi ya ibarat kita matematika kan untuk mendapatkan 5 nggak harus 1 tambah 4, ada 2 tambah 3, betul. Ada 2 tambah 2 tambah 1 gitu kalau gue gitu. Iya. Kadang-kadang gue tahu kayak gitu. Tapi gue mentoknya di logaritma. Bukan yang di kosintan. Kosintan kan ini matematika IPA. Pitagoras. Itu matematika IPA gue nggak diajarin. Pokoknya pelajaran IPS logaritma susah tuh. Logaritma yang 2 log 3 gitu. Iya, gue lupa kayaknya itunya. Itu lebih ke perpangkatan lah. Perpangkatan? Ya. Apaan? 2 log 4 itu sama dengan 2. Lebih pangkat. 2 pangkat 2 berarti? Dari 2 pangkat 2, itunya asalnya? 2 log 4 itu, ya asalnya itu. Iya kan, asalnya 2 pangkat 2 kan? Nah gitu, gue nggak ngerti nih gue penjelasannya gimana. Cuman tahu. Matematisnya adalah ini permainan pangkat. Ya. Jenderal. Oh. Baret merah. Masih diterusin, udah gua ohin, masih diterusin. Kan gua udah ohin itu. Maksudnya biar berhenti. Iya. Maksa banget sih. Lu gabung stand up tahun berapa berarti, Jup? Akhir 2014. Kalau officialnya mah 2015 Januari. Mama masuk grupnya. Betul. Cuma open mic open mic-nya ngebomnya di September. UIN? Enggak, Jaktim. Jaktim? Dulu gue di Jaktim karena yang ngajarin gue stand up tuh Juliari Prayoga. Jupe. Lah ketemu di mana? Jupe itu teman SMA gue. Oh, teman SMA. Jadi dia 2 kali guru gue. Dia pertama guru ketimpring. Karena gue anak majelis. Di sekolah? Di sekolah. Gue beda sekolah tapi dia tinggal deket sekolah gue. Di mana sih? Di Lebak Bulus, Haji Gandun. Sekolah mana? Man 11. Oh, di Man. Oh, Jupe ngajarin ituan. Marawis. Ketimpring, ya. Marawis. Bukan Marawis, keprak bum papak. Nah, Hadro. Oh, dia ngajarin Hadro. Terus dia bukan temen berarti dong, setan. Sahabat lah. Kan ada lo temen yang ngajarin, bukan guru. Paham gak sih? Ada yang temen sharing, nih caranya gini loh. Temen sekolah tapi? Bukan, teman majelis. Oh, ketemunya di majelis. Betul. Cuman dia ngikut circle sekolah gua. Ibarat kata orang luar komunitas masuk. Ya. Nah, gitu. Oh, dia ngajarin. Baru stand up berarti dari dia? Dari dia yang ngajarin. Diajakin. Kan dia kan pernah masuk di Metro tuh. Waktu itu. Sekali doang tuh. Nya merendah lu. Merendahkan. Gue juga sekali doang soalnya anjing. Bukan merendahkan, brengsek. Oh, rasanya sama. Iya, lu ngomong begitu kayak lu nyindir gue. Enggak, ya. Nah, dia abis itu kan gue kesel karena di tongkrongan tuh gue lucu, Pak. Kocak gue, bocor abis. Lucu. Kenapa sih banyak banget orang yang memvalidasi dirinya lucu banget. Lucu di tongkrongan gitu. Iya, gue sadar itu. Nah, si Jupe nih kadang-kadang dia nyeletuk Juliardi lah ya. Kenapa sih? Kalau Jupe udah meninggal. Ya kan, tapi gue manggilnya dia Jupe. Emang lu manggilnya Jupe. Bukan Jupe? Enggak, gue ini Yoga. Lah kok Yoga? Oh, belakangnya? Prayoga. Jupe itu nama panggungnya. Kan beda episode nih. Pamit ya, Bang. Beda episode. Ya kan biar, ya udah pamit gini. Iya, bisa begitu. Tetap kudu buat masuk kamera. Ketahuan syutingnya sehari. Thank you ya, Pi. Siap.
Hati-hati di jalan. Ngepres budget tempat. Kan gitu biasanya kan. Show 2 kali, sore sama malam. Untungnya double. Tapi lu nonton stand up sebelumnya? Oh, gue dari 2011. Dari Metro sama Kompas? Bukan. Dari mana? Radit. Oh. Karena gue dari awal gue baca buku Kambing Jantan. Oh, terus Radit stand up. Emang ada yang komedi sendiri anjing. Kalau gue kan butuh temen, gue butuh circle gue yang tahu apa namanya mainan gue lah, yang kadang-kadang gue apa namanya kecolok pakai pulpen. Ada gitu, masih zaman-zamannya OVJ lah. Pecah-pecahnya di situ, terus nyeletuk. Oh, termasuk yang ini lo ya? Gue nyeletuk. Haus atensi berarti di tongkrongan. Betul, karena gue sadar Pak, dulu tuh gue kan introvert nih. SMP tuh gue pendiam, gue nggak mau main. Anak-anak pada tawuran, gue tetap di kelas. Anak-anak pacaran cipokan di pojokan, gue nggak punya perempuan, gitu-gitu gue orangnya tolol. Terus kata teman gue, dan dulu gue korengan Pak. Sampai sekarang. Anjing. Bekasnya masih ada. Lu tunjukin buat nolak tapi masih ada anjing. Ya dikit. Ya tapi masih ada berarti. Ya intinya dulu lebih parah. Sampai ada anjing kayak mau nunjukin ini. Kayak mulus banget. Mulus ternyata masih ada. Enggak, pokoknya dulu tuh gue dijauhin. Zaman SMP. Terus kata teman gue, Jup ini kan udah pindah sekolah nih. Sekolah lu kan yang dari SMP goblok, pokoknya SMP beringas lah yang kata buangan, bahasanya buangan. Lu SMP senakal-nakalnya apa? Di kelas lu? Di kelas? Ngapain? SMP. Gua ini nyeletuk ke guru udah. Nah itu kan masih cemen. Gue tiap pagi nonton bokep rame-rame. Nah ini juga. Nonton bokep rame-rame dan cowok cewek. SMA. SMP. Brengsek. Itu gue SMP. Malah gue SMA-nya majelis. SMP negeri. SMP ini. Salah. Gue sebut. Masih ada SMP. Gua nggak tak masih ada SMP-nya itu SMP unggulan. Dia swasta unggulan olahraganya. Pendidikannya tidak. makanya yang bagus ototnya bukan otaknya. Astagfirullahaladzim. Ya jadi senakal itu. Nah, gua kan kata teman gua, udahlah sekolah lu dulu kan jelek nih, Jun. Ada teman gue pokoknya sempurna banget dah. Dia ganteng, ceweknya banyak, cakep, pinter. Wah, sempurna, maha sempurna lah. Panutan semua orang di tetangga gue. Terus dia bilang, Jup, gue tahu lu pengen punya temen. Gue tahu sebetulnya lu pengen ditemenin kan, daripada sendiri kayak gini. Nih gue kasih tahu, orang tuh bisa dapat temen tuh pertama lu punya duit banyak, lu bisa jajanin orang-orang. Atau lu ganteng, seenggaknya orang nongkrong enak. Nah kan keduanya nggak ada nih. Ada lu sebetulnya Jup yang bisa ditemenin banyak orang. Yang ketiga nih. Lucu. Oh dia ngeliat potensi itu dari itu. Padahal gue nggak pernah ngelawak di tongkrongan, gue diem gitu. Lucu Jup. Baru mulai tuh diajak sama teman gue. Apa namanya? Dikasih tahu teman gue, nanti pas lu mos suruh bawa buah cium matahari, lu bawa tomat aja. Kan Sunkist tomat aja. Ya lu ngasihnya ngasal, gue ngasih ngasal, fair dong. Yeah. Terus ada ini. Oh dia ngidein lu gitu? Ngidein! Pas masuk itu kan, man? Iya pas man, karena pas man kan celananya panjang, jadi jelek gua ketutup, terus lupus lucu lu gitu. Anjing dah. Anjing pakai strategi. Ada strateginya anjing, masuk dipikirin. Di konsep. Terus. Udah gitu. Apa namanya? Kalau disuruh bawa nasi suci, lu bawa apa? Nasi suci itu nasi apa ya? Putih ya? Putih. Yeah. Gue bawa beras. Itu jauh lebih suci. Itu gue udah keluarin semuanya pas mos. Itu semuanya ketawa. Tolol gimana? Katanya nasi suci ini belum diapa-apain loh. lebih suci gitu. Terus suruh bawa apa namanya? Ayam berenang. Ayam berenang apa? Ikan. Lauk aja, ikan. Lauk aja. Iya. Ayam berenang, ikan. Lalu bawanya? Terus ya gue bawanya ayam biasa. Ceburin aja ke air gitu-gitu lah, bercandain. Iya. Terus bisa apa berenang? Gitu ya. Sama kangkung. Cak kangkung. Apa namanya? Sayur tumis tua. Cak kangkung. Gue bawa kangkung masih seger. Masih ikat ya.
udah gue mulai oh gini ya, oh gampang dapat atensi, terus ada orang care, ngerasa dulu nggak ada yang merhatiin, terus ada yang merhatiin tuh wah banget buat gue, mulailah nyeletuk, mulai berani, ada guru gede banget badannya gitu kan, buset si kodok, si kodok, lu tau gak si kodok tuh? Iya. Ini mirip sama guru itu, temboloknya gede banget. Terus guru ngejelasin, gue celetukin atensi. Gue nggak apa-apa dibenci guru, yang penting gue dicintai teman. Dibilang bandel nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, bandel. Gue bandel banget. Gue sampai dipanggil guru gara-gara. Gimana? Hey. Gue sampai dipanggil guru gara-gara gue nyeletuk mulu. Kepala sekolah di sidang. Ya maaf. Panggil orang tua? Enggak lah. Oh nggak sampai? Enggak nyampe. Oh lu nya doang? Karena ini bukan kenakalan yang kriminal. Iya sih, biasa aja. Kalau lu bawa narkoba mungkin. Cuma nyinggung aja. Aja. Sampai gue pernah dibilang, anak-anak ini loh ya Allah pada males banget. Kalau emang nggak mau merhatiin ibu, mending kalian keluar. Terus gue ngeliatin teman-teman. Yuk, cabut semuanya nangis gurunya. Gue liatin temen-temen gue semuanya mata gue langsung. Brengsek. Udah langsung kepala sekolah marah-marah. Ya katanya kan kalau misalkan gak mau merhatiin keluar. Semuanya nggak ada yang mau merhatiin sebetulnya. Nah, tahu nggak? Itu bahasa kiasan maksudnya, bukan diiyain. Kenapa diiyain? Itu namanya menggertak. Iya, namanya ngegertak. Kenapa ente keluar beneran pada? Ya saya menurut bu. Pokoknya setiap spot rame, nggak tahu kenapa gue harus masuk satu LPM. Gue nggak tahu sekarang namanya LPM kan. Gue nggak tahu satu titik tawa. Pernah motivasi kan. Teman-teman bayangkan kalau misalkan kalian pengen kaya, maka sebutkanlah itu semuanya. Kayak misalkan lulus sebutkanlah. Gue teriak ganteng. Nah ya mudah-mudahan ganteng. Itu satu sekolah kan, satu angkatan nih, ketawa jeder. Lucu banget kamu nih, mudah-mudahan jadi pelawak, dia bilang gitu. Bener? Bener pak. Makan dari situ. Oh itu awal-awalnya berarti? Itu awal-awalnya. Udah sampai akhirnya ketemu Jupe di Hadro, terus itu udah? Belum, awalnya nonton Radit? Nonton Radit. Dan gue public speaking gue berantakan pak. Karena biasa begitu doang tuh. Celetuk. Tembak hilang, tembak ketawa hilang. Nggak ada setup yang gue bangun kan. Karena setupnya sudah ada di situ. Iya, di situasi. Gue tinggal masukin punchline. Nah, gue ikutin Raditya Dika, gue tonton terus tuh yang wanita dijajah pria itu, gue suka banget. Viral banget itu kan. Gue juga dari video itu soalnya awalnya. Dan gue pernah kan SMS-an tuh dulu zamannya nggak ada foto profil dan kita nggak tahu dia itu siapa. Bener. Dia SMS-an. Nah gue tuh SMS-an sama cewek. SMS-an sama cewek sampai seminggu, ternyata itu bukan cewek, ternyata itu temen gue. Oh brengsek. Si anjing ini gue udah kesemsem kan. Yang gue tahu adalah ketika gue tanya sama temen deketnya, kemarin gue habis SMS-an dong sama Talita. Iya kak, coba lihat no. Hah? Talita kan umurnya M3 kak, bukan Asia gitu kayak. Siapa sih anjing? Udah seminggu soalnya udah berbunga-bunga, lu tau yang kata sambil SMS-an terus sambil ngerok-ngerok tanah gitu-gitu. Anjing, temen gue kuat banget nemenin gue. Nah itu gue mulai stand up itu. Gue ke kelas-kelas tuh. Ceritain tentang itu. Ceritain tentang itu. Gue gak tau setup punchline. Ceritain tentang itu, pecah banget tuh. Ke kelas-kelas, anjing tur gue. Sebelum ada stand up tour. Pede banget brengsek. Iya. Kenapa pede? Itu mulai suka Radit. Anjing, Radit bisa, masa gue enggak gitu. Kayak Falah dia. Iya, kayak Falah. Kenapa emang? Begitu juga ke kelas-kelas. Iya. Sama tuh ituannya. Pede banget ke kelas-kelas. Anjing kenapa pede sih? Gue najis dah gue kayaknya kalau jadi temen lu. Enggak, mah seneng, happy. Lu mah happy. Elunya aja anjing emang kagak mau temenan sama gua. Ngambek. Kenapa tiba-tiba cerita nih orang? Terus udah kan gua udah tuh. Itu mah udah after nonton videonya Radit berarti kan? After nonton videonya Radit. Nah, terus ada audisi Suci 4.
Oh ya, gini. Audisi Sucimpet, gue mulai open mic di kelas gue, ngebom. Terus gue bilang, udah nggak mau stand up lagi, takut gitu. Baru pas gue nonton Jupe, lah si anjing masuk TV, orang di tongkrongan lucuan gue. Ih, tai. Nah baru gue tanya, gak rela. Nah baru teman gue bilang, si Jupe nih bilang, gue yang WhatsApp bang, gue mau dong stand up dong kayak lu. Ya udah besok open mic, dibayar berapa? Brengsek. Langsung dia maki-maki gua. Anjing, lu aja belum profesional dong. Iya sorry. Open mic pertama, gua try to be funny, pakai baju koko. Di mana? Di Jaktim kan gua bilang Jaktim. Waktu zaman di mana? Aduh. Kan dia pindah-pindah. Zaman Buaran. Ini Finger and Chicks. Iya kayaknya. Enggak tahu di mana. Gua di pinggir jalan banget dah. Terus? Gua ngeliat lu juga. Ada gua? Beneran, gua ngeliat lu juga zaman itu. Open mic pertama? Pakai baju koko? Oh enggak. Open mic ketiga ketemu lu. Nah gua open mic tuh, set. Ngebom. Terus katanya pakaiannya yang bener lah, jangan baju koko. Lu lihat kan yang lain, gua pakai baju rapi, jauh lebih ngebom. Abis gua Rahmat langsung ini nyerang, jedar, gua langsung. Terus stand up bukan jalan gue, hidup gua dah. Nah yang gue sukanya Jupe itu Pak, dia biarin gue ngebom dulu. Udah, nggak gampang kan, nggak gampang kan stand up. Yuk ke rumah gue. Baru gue seminggu belajar setup punchline. Sama dia? Belajar setup punchline, terus gue materi gue tulis, dia yang revisi. Soal asumsi juga dia ngajarin. Baru udah tuh open mic. Katanya lu nggak usah ke Jaktim jauh banget. Di Pamulang ada lu komunitas. Jadi tuh dulu Pamulang tuh core-nya masih IDCC Pak. Iya. Siapa emang? Dulu. Itunya siapa emang yang mulai? Bimo, Kabil, pokoknya lu nggak kenal lah. Iya benar. Makanya kenapa si stand up Pamulang ini masuk ke stand up Indo kan gara-gara gue yang keliling. Gue yang keliling ngasih tahu Pamulang ada. Pokoknya cinta banget. Sekarang udah pada pergi yang cinta. Nah itu gue mulai open mic di situ. Malam itu gue paling pecah. Wah, baru kebuka hati gue kayak anjing di jalan gue nih. Baru dirangkul senior. Nah di Pamulang oke-nya adalah ketika ada komik yang pecah banget, nggak dipuji, nggak ditekan mulu, jangan star syndrome dan lain sebagainya. Itu udah diajarin dulu. Happy gue. Star syndrome juga loh. Ya udahlah, kan masuk suci beda lagi momennya. Dan di Tangsel kan gue nggak ada senior dong. Iya bener. Beno kan satu angkatan jatuhnya. Iya. Walaupun dia senior gue tapi tetap satu lettingan. Iya, hitungannya mah. Gading negor gua, Jup jangan gini gitu. Iya. Udah, setelah itu baru belajar stand up, muter-muter keliling ngasih tahu. Sampai gue pernah kayaknya minggu ini gue harus tour nih. Gue muterin, gue pecah semua. Nah waktu itu lu nonton juga. Yang di mana? Zaman Suci 5. Ada Bang Apip, lu. Di mana? Jakbar. Jaktim. Di Jaktim. Lu masih gondrong, masih gendut, goblok tuh. Kenapa ada gobloknya? Gondrong gendut aja anjing, kenapa ada gobloknya? Ya gitu dah. Kan lu kan gempal banget tuh kan. Kacamata kuaci kan? Iya, kecil banget, lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari muka. Kecil banget segini. Udah tuh gua. Wah, udah pecah. Siapa nih dari mana nih? Walaupun kecil kan, gak di-notice nggak apa gua. Baru muter-muter. 2014 lu masih sekolah berarti itu? Enggak dong. 2000 berapa? Kuliah itu gua semester 2, semester 4. Oh 13 lu ya? Kelar? 14. 12. 2014. Lulus SMA? Man. Oh 2012. Oh 12. Yang pertama sama Jope berarti udah kuliah? Udah kuliah? Oh udah kuliah itu mah? Udah kuliah. Oh gua kata pas lu SMA. Enggak. Lah hadroh di mana? Oh di majelis ya? Majelis. Bukan di... Jadi SMA gue tuh punya majelis sendiri, kayak ibarat kata SMA gue punya komunitas. Oh. Majelis taklim. Oh. Di sono lu itunya nongkrongnya gitu. Oh begitu. Pas kuliah udah nggak ketemu lama. Anjing lah bisa masuk TV bangsat. Dan yang gue sukanya dari Jupe adalah dia berhenti memuji. Tadi gue pecah banget, belum pecah. Si jelek lu, sampai gue di Suci. Anjing keren banget gue gitu kan, gue masuk Suci. Jangan sombong dulu, masih jelek dari yang lain gitu. Gue berhenti respect ketika gue show
nggak lancar, terus dia bilang bagus kok. Gue udah berhenti respect. Enggak. Gue berharap lu maki gue anjing. Karena lu yang ngajarin gue, lu yang semuanya. Jangan pernah berhenti untuk stop ngajarin gue lah. Kenapa lu berubah? Gitu. Iya. Kenapa lu berubah? Kenapa sekarang lu ngomong bagus? Sementara diri gue sendiri ngerasa kurang. Iya. Karena dulu tuh gue puas hati. Pas dia ngasih tahu, oh iya gue harus belajar lagi. Iya. Belajar. Kan gue jadi berhenti untuk belajar lagi ketika lu bilang bagus. Masalahnya pas dia bilang bagus, dia mungkin lagi ngerasa capek juga. Kenapa gue nasehatin Jupri mulu ya? Guanya kapan? Iya, guanya kapan? Enggak, udah kali ini gue harus bilang dia bagus. Kalau nggak ada dia ya gue nggak akan ngobrol sama Bang Yoda gitu. Lah, apaan? Dunia stand up kan Oh, iya, gue nggak masuk dunia stand up kalau nggak ada dia. Dia yang itu, yang ngajak pertama, yang ngebimbing Parah dah pokoknya. Lama juga berarti ya sama dia ya iniannya di bimbing seminggu. Enggak, maksudnya ya kan sampai lu Oh iya. sampai suci juga masih dekat sama dia gitu istilahnya, dia masih ngebilangin. Sampai stop di stop di show yang kedua itu, yang apa Seloyakan yang di Ketawa. Itu gue kurang sekali, gue ngerasa kurang banget. Kan demi digital download ya. Ngincernya tadinya. Gue mah sebetulnya happy-nya di UIN kan. Ya, makanya kan orang gua kata lu udah nyewa kamera. Kontol lah. Soalnya gue keselnya gini Pak, gue nyewa lighting profesional. Nah katanya dia nggak bisa pulang kampung, dipegang sama temennya, tapi bisa kok. Itu merah, biru, hijau. Gue bilang gue kan kagak nyanyi dangdut. Kok bisa sih begitu lu, brengsek. Sampai Mas Pio menyerah Pak. Buat ini foto. Sampai jelek semua. Sampai Mas Pio, maafin gue ya Jupel, fotonya nggak sebagus biasanya. Nggak usah minta maaf abang. Bukan salah lu. Dirimu datang juga aku sudah senang sekali. Orang gue udah jauh-jauh, kata gue, keren nih Jupri nih. Saya bikin begini. Mana digital download? Enggak, ntar gue mau bikin lagi di Ketawa. Nggak jadi, yang kemarin nggak jadi. Iya. Nggak jadi banget. Ya elah. Hampatan gue udah taruh di samping mixer, belum dicolok. Bagus. Sehebat itulah. Makanya kayaknya gue butuh tim deh. Tim apa? Hah? Tim apa? Tim lo. Coki si tohang judi kasih hotang. Teman Erik si hotang. Tahu nggak lu? Iya. Teman sowing ding bukan Medan gitu. Bukan Batak. Gitulah pokoknya lah gue perjalanan sampai Suci 7 berarti tahun 2017. Juara si Ridwan Remin. Lu berapa besar sih, Bang? Di mana? Suci 8. 10. Banyak juga. Lah, bukan banyak lagi. Lu kan keren, Bang. Ya, elah. Kombut juga pada pecah-pecah banget tuh Kiki sampai dunia begitu. Papa Tibob coba suruh ikut Indonesian Idol. Ya udah. Memang kalah sama Gea. Ya, I'm jealous among Versailles. Emang kita punya porsinya masing-masing. Gak usah dipaksain banget sih. Ngapa dah? Makanya. Iya. Ada juga dulu tuh coach, dia punya buku suci gitu. Siapa? Itu yang harusnya kan gak usah open mic ya. Maksudnya dia udah dihormatin ya. Siapa? Masih aja ngejar ini kehormatan. Siapa sih? Iya. Ya kan maksudnya kami ini pasti hormat sama dia. Betul, udah punya buku. Buat standar kita berkomedi. Dan lu setuju nggak kalau kitab suci dan Greek Dan lebih nikmat bacanya di kitab suci? Buat step pertama iya, kalau gua baca kitab suci baru Greek Dan. Betul, karena orang awam baca Greek Dan pusing. Jadi ke kitab suci dulu tuh lebih simple gitu. Ringan. Contoh-contohnya juga enak sebenarnya. Pas di open mic lah kok Dian. Anjing lu. Tulisan udah bagus nih. Gua gak respect-nya gara-gara itu. Anjing. Dia ngomong mulu di yang dulu kan open mic Metro kan dia yang itu. Ini nggak bisa nih ceritanya kodian. Pas gue nyari-nyari di YouTube dia stand, kodian semua anjing, bilangin orang. Brengsek emang. Emang gitu kadang-kadang tuh orang Indonesia kalau makan apa aja minumnya ludah sendiri. Bagus. Suci 7 berarti waktu itu. Siapa menurut lu waktu itu saingan paling berat, Jup? Lu ngincer juara nggak sih? Gue ngincer juara. Buat pembuktian juga ya? Ya tapi pasti ngincer juara sih nggak mungkin. Enggak, karena gue judi sama Zawin.
gede-gedean mana. Karena Zawin itu di Maharaja Lawak. Oh iya bener, pada Gua barengan. tahun itu ya. Tahun itu gue Iya. barengan. Judi gue sejuta. Lah kecil. Kecil karena Zawin tahu pemasukan gue sedikit. Dan itu paling besar tuh saat itu. Terus Kan ya udah ayo. kalah dong ente. Kalah gue. Dalam segi kesulitan gue kalah Juk. Dalam segi masuknya suci, lu di atas gua. Karena lu udah masuk super dan lain sebagainya, gua belum masuk apa-apa. Gua langsung kepukul gua. Iya lu super dulu kan. Baru suci. Kadang gua marah sama keadaan kayak gua disuruh iya nih nyalain orang tua sih, tapi gua tuh masih disuruh nguli gitu. Padahal materi belum mateng. Maksudnya? Gua masih nguli gua. Waktu suci? Suci. Masih nguli, Buset. masang listrik, masih nyemen. Seriusan? Terus gue bilang kan ke bokap gue, Jupri biar fokus ya, iya nggak apa-apa. Gitu. Tapi masih, terus kadang-kadang kan kita nggak bisa berkata-kata, ya udah kita jutek lah. Iya. Ya nggak sih, maksudnya gue nggak bisa ngentiin mintanya dia, dibentak balik gue. Bokap. Kamu tuh sombong gini-gini, waduh. Lah tapi apa ya? Apakah itu bisa jadi alasan, Jup? Nggak bisa jadi alasan. Sebenarnya kan nggak Cuman iya. ini kan ibarat kata ini salah gua yang marah. Kenapa harus marah sama keadaan gitu? Padahal selalu aja bantu bokap, Iya. terus lari lagi Iya kemana-mana. kan, Karena gua kombut juga, kombutnya tapi bukan ke komunitas. Karena kalau ke komunitas gua benci banget sama anak komunitas. Ketika gua kombut udah bagus bang, padahal masih nol. Ya, padahal. Terus juga gue berharapnya cuma ke Alfi Sugoi. Oh, pada waktu itu? Nah Alfi Sugoi juga bingung kalau roasting si Bedu. Udah pada nyerah lah. Gue bilang ya udahlah. Gue ngeliat Mamat, Mamat aman kok. Apa namanya? Mamat tuh nggak pernah nulis, nggak pernah apa. Ternyata memang nggak semuanya kayak Mamat. lu menyepelekan di situ, di akhirnya keluar. Makanya gue berhenti untuk marah pada keadaan. Ya. Gue mikirin gimana cara gue bisa tenang, begitulah. Iya, berarti kan waktu itu sebenarnya salah sudut pandang. Betul, ngeliatnya aja sudut pandang, karena gue kekanak-kanakan kan. Iya. Anjing lah nggak support lah gitu-gitu. Padahal kan ya bokap cuman punya gue untuk bantu dia gitu. Iya makanya. Gitulah. Gue langsung berhenti, udah aku males kompetisi. Gitu, tololnya gitu. Zawin juga marah banget. Karena Zawin bilang, lu boleh berhenti kalau lu sakit. Orang Zawin tipes masih kompetisi kok. Ya Jawin lah, lu tahu Jawin ininya. Iya robot. Iya robot dia mah. Dia Badannya. naik gunung turun terus ngedit 3 hari juga masih bisa tuh, belum tidur. Bener. Baru tidur seharian kayak orang mati. Begitu. After suci, Tersuci, ya itu. Karena Januari kan apa yang lu lakuin tuh? bikin warkop. Warkop. Warkop dong. Warkop tuh punya Bahrul. Oh, Jadi iya, warkop. Udah warkop, nah gue sibuk tuh bantuin Bang David. Lo kan bantuin Kang Mo. Suca 4. Iya. Kan oh iya, benar. Bener. Gua udah David kan tapi ngerotman. Ya, tapi Iya. kombut si Kang Mo. Iya, kombut bantuin Kang Mo. Gue bantuin Bang David. Iya. Gue bantuin Bang David. Sibuk kagak kepegang. Sibuk nggak kepegang, terus ya udah warkop gue kasih ke Bahrul. Oh iya, ganti nama. Ganti nama Warkop. Padahal kan Warkop dong juga nggak apa-apa, nggak usah ganti nama gitu. Pun gue nggak ngambil saham juga. Udah kasih. Emang lu yang sendiri? Apaan? Megang Warkop? Berdua sama Bahrul. Oh, berdua sama Bahrul, cuma elunya karena nggak punya waktu buat megang. Yaudah gue jadi kasih enak juga ya. semuanya gue kasih Bahrul. Full buat Bahrul. Full. Habis itu gue kosong lagi, gue kerja di Earhouse. Oh, Earhouse. Oh, Earhouse-nya Endah Hendresa. Lalu kenal si Dias dong? Dias mana? Dias Betong. Iya kenal. Oh, lu kenal? Kenal. Deket sini ya? Iya, Pamulang. Dia masih di situ nggak sih? Masih. Masih ya? Masih cuman kuliah gue itu dia. Cuman turun dia. Apanya? Nggak nampil lagi. Dulu kan suka tampil-tampil Iya. mana. Makanya pas gue lah dia di Earhouse makanya. Dia sibuk bengong panggung Sekarang mana. dari dulu. Dari dulu. Nah, gue kerja di Earhouse karena gue mau belajar sound belajar, system, ya, audio. belajar managing musik, terus juga main musik Buat juga. apa?
Ya, Kenapa tiba-tiba pengen ke sono? karena kosong aja, kosong. Oh, pengen belajar hal Pokoknya lain, pengen belajar anak hal stand up tuh sadar betul gua. Januari kemarin tuh sepi. Ya. Selalu. Seringnya begitu. Kalau lu gimana? Iya benar. Iya kan? Maksudnya baru tuh mulai Akhir tahun mah. akhir tahun buset Iya. kaya raya karena semua perusahaan buang-buang duit. Betul. Bahkan harga gua sama harga Remin sama jadinya kan tuh. Bisa sama. bisa sama. Udah kayak gitu langsung dah Kerja di Earhouse. kerja di Earhouse. Sebentar doang kan. Tapi Setahun. tapi lu enak. Setahun. Emang setahun. Hampir setahun. Karena di Earhouse tuh gue bilang, kan ketawa manajernya. Artis ngapain di sini? Ya mau belajar aja, gue mau belajar kopi, mau belajar manajemen, pokoknya semuanya gue mau belajar. Tapi gajinya kecil loh. Ntar dulu tadi lu bilang ketawa, mana ketawanya? Artis. Ngapain lu di sini? Mana ketawanya? Gitu lu nggak denger, lu nggak merhatiin gue sih. Iya gitu, artis lu. Gitu. Oh, nah Ya, itu pokoknya- kan ada berarti. Lu kalau ngomong yang jujur dong. Tadi lu bilang harus jujur. Substansinya nggak harus gua ya pokoknya digitulah. Ketawa dah. Lu ngapain deh ke sini kerja gitu. Di sini gajinya kecil loh. Tenang, gaji gua di luar tuh banyak. Yang penting yang kan tiap bulan gua nggak selamanya stand up kan. Makanya ya udah gua kerja di sini, tapi gua nggak mau tahu kalau gua ada job stand up gua mau libur. Iya. Ngomong sama dia begitu. Aman, udah. Aman. Masalahnya ada nggak jobnya? Nggak ada. Ya udah berarti nggak libur. Aduh, udah. Alhamdulillah rame juga job-job. Tapi emang ada keuntungannya juga tuh lu di situ bisa open mic. Open mic juga. Kapan aja. Gue nge-MC, terus ada artis lokal lah kayak di Tangsel tuh keren. Terus abis nampil dia pergi keluar ngerokok. Bro, gua nih udah ke Malaysia, gua udah ke TV, kompetisi TV 7 besar. Lu udah pernah belum? Kalau belum masuk dulu. Jangan tinggi, enggak lu masih sampah. Sekarang dia masuk X Factor. 7 besar juga. Iya. Iya. Anjing sama. Tapi gedean dia lah exposure-nya. Ya X Factor. Indonesia. Iya benar. Kan lu juga Indonesia. Tapi kan TV, maksudnya dia Beda ini aja itu mah, beda pasar, beda segmen. tetep aja ramen suca kan? Ramen suca. Lu ketemu kenapa kagak Suci. suca tapi? Dulu pengen. Terus pas mau pengen kan corona. Kan abis suca 4 kan suca 5. Lah, enggak begitu dong. Lu di Suca 4 udah kerja ngombutin. Iya. Ngapa lu mau jadi peserta Suca 5? Dih. Kocak. Niatnya kan. Iseng gitu. Orang mah Suca sebelumnya dulu. Oh gitu ya. Masa kagak? Ya udahlah. Suca sebelumnya kagak emang? Belum. Kenapa? Males. Buset. Kerjaan kagak ada, males ikut kompetisi. Ya gimana? Males orang materi habis. Masa assalamualaikum doang, waalaikumsalam close mic. Ya maksudnya kan harus ada nah, makanya gue kesel sama orang-orang yang dia udah ngerasa lucu tuh, tapi satu set doang, Pak. bener. Terus ikut kompetisi, Belum masuk. belum punya tabungan apa-apa. Iya, makanya- cadangan materi. Gue tuh suci 6, gue dapat golden ticket nih. Gue nggak ditelepon, gue nangis. Bagaimana nangisnya? Gitu. Sambil gandengan sama Nisa Sabian gue. Begitu. Terima kasih, respect. Nangis gara-gara Gara-gara nggak ditelepon, Beno ditelepon. Iya. Terus Tapi- pas Beno ngap, gue sadar, oh ini berkah buat gue. Hmm. Berarti memang Dikasih waktu buat gue dikasih waktu untuk tahun depan. buat ngumpulin materi dulu. Biar Terus- nggak ngos-ngosan di tengah. Betul, si Zawin kan ditelepon, bisa super nggak bisa. Ini kenapa gue mau jadi budaknya Zawin juga. Dia suruh Jupri aja tuh. Hamin 1 gue dipanggil super. Dan saat itu gue lebih lucu dari Uus, gue lebih lucu dari siapapun di situ. Baru dibilang sama Kompas TV, udah dititikin gue. Ya benar. Itu gue dengar gosip itu. Jupri Iya. udah ditanda-tandain. Udah ditandain Jupri. Cuman kan gue nggak mau jumawa, tetap audisi. Pas audisi gue ngebom, Pak. Loh kok golden ticket? Golden ticket. Sampai Bang Panji, udah nggak usah nangis, lebay banget tuh, ditelepon juga kagak. Ya kan kalau misalkan gue ngerasa kurang tapi dapat golden ticket kan gue udah sadar bahwa ya udah bener dititikin kan. Udah pas Suci 7 kaget Bang Panji pas ngeliat gue tampil. Soalnya kan gini, kayaknya gue bakal ngambil opener dari anak Suci 7 deh. Pada waktu itu. Terus gue bilang, gue sanggup sih. So asik kan?
Sampai gue kamar mandi tuh, Bang Panji bilang, ngapain sih ngikutin gue? So asik banget lu, kebelet bang gitu. Terus ketemu lagi di mana gitu. Ya, so asik lagi lo digituin. Karena memang di dunia stand up kan kesel sama orang so asik ya. Iya. Dan emang lu terkenalnya so asik. Ya udah, kan udah belajar. Gue udah nggak keluar tuh 3 bulan selepas suci, gara-gara dibilang so asik. Yang lu kira gue abis make cewek komunitas lain kan? Gue udah cerita Pak, kenapa Jupri attitude jelek. Gue ceritain ke dia tuh di Suca. Gue bilang gara-gara gue so asik bang, attitude gue jadi jelek. Waktu itu jadi Ko Ernest bilang kan, ini film kalau mau bikin film gini. Gue bilang film gue box office nih gitu. Padahal kan film box office itu kan enggak semudah itu loh. Dan Ko Ernest, gue sadar kalau jadi Ko Ernest gue kesel banget sama si anjing ini, siapa sih kontol. Ya kan? Baru Ko Ernest bilang ke Mbak Nola, bilangin Jupri attitude-nya jelek. Terus Calontong juga sadar bahwa gue tuh ada rasa sombong di situ. Bilangin ya Mbak Nola, attitude Jupri rapihin. Nah Mbak Nola bilang ke seluruh rakyat Indonesia, bilang Jupri ini attitude jelek nih gitu. Tersebar lah attitude Jupri jelek ya kan. Sampai gua komentar gua tuh kalau stand up nggak pernah pakai topeng. Masuk Ari Kriting ngomongin lagi, ya udah maaf, gua hapus lagi tweet gua. Udah jelek semuanya. Terus sampai Kemal Gifari bilang, Jup attitude lu jaga apa? Kan gua yang awam yang nggak tahu so asik itu attitude jelek kan. Hah, emang gue salah apa gitu? Udah lama tuh Mi. Emang gue salah apa? Udah lama. Emang gue salah apa? Ya kan nggak tahu Pak. Seminggu gue introspeksi lah. 3 bulan gue nggak open mic, nggak apa, gue introspeksi diri. Baru gue mulai lagi stand up. Oke, gue nggak so asik lagi. Di tongkrongan aja kan gue kayak anak baru. Ya diem aja, ya udah gue nggak mau so asik. Sampai gue dikelepak sama ini Diki Divi. Nggak banyak gerak loh. Gitu kan, dia celutukan kayak Gucci orang kaya lo gitu-gitulah. Udah baru gue ngobrol. Pokoknya gue ngobrol kalau diajak ngobrol, kalau nggak diajak ya gue diem. Tuh gue tidur Mi, gue tidur bareng dia kan, di apa namanya asrama. Gue ceritain kayak gitu, ketawa dia. Gue kira lu. Ada ya. Maksud gue kok sampai sejelek itu? Kayak kalau di Lombok kayak gue habis jitak Bang Panji apa gimana gitu. Ya kan, lu tahu namanya gosip maka sebarnya aneh-aneh orang, tiba-tiba ada yang spekulasi, jadi kita ngambilnya kesimpulan jadinya. Iya. Si awalnya Jupri ini attitude-nya jelek. Nah, kan mulai ada yang nambah-nambahin, "Iya, kemarin Jupri begini." Yang kita tangkep itunya doang ujungnya. Cuman saat waktu lu bilang terus gue ketawa karena gue belum pernah kan. Ini Titit belum pernah masuk mana-mana gitu. Gue kayak, ya Allah Robi, ada-ada aja dah. Ya namanya, ya tapi itu masa lalu kan itu. Masa lalu, alhamdulillah. Ini berarti after Suci 7 ngebangun karirnya. Ngebangun karir, ngebangun citra. Memperbaiki dulu yang kemarin. Iya. Sama waktu itu kan gue pernah, nggak so asik sih, gue pernah kesel sama Bang Ajis. Gara-gara Bang Ajis tuh waktu di street kan gue pecah alhamdulillah, walaupun gak masuk playoff. Street 5. Terus gue diajak ngobrol sama Bang Ajis karena punya ikatan yang sama, bahwa pacarnya ada di Pamulang. Itu di Pamulang dia ngobrol panjang lebar kan. Pas gue mau ngambil kaos panitia festival, gue minta tos-tosan. Bang Ajis, dia gini doang. Ngapa lu tos-tosan? Pulang aja lu, ngapain? Ya maksud gue kan kemarin lu ngajak ngobrol gue nih, ya kan? Setidaknya kita punya ikatan sedikit lah. Seenggaknya begini doang. Itu baru gue omongin di apa namanya, bukannya stand up Indo. Baru Bang Ajis langsung, yaudah nih. Itu kalau langsung gue ceritain tuh. Nah gitu, tapi ya so asik gitu sih, berat. Sekarang fokus di market caps nih lo. Fokus kan? Ya managing. Ya apa posisi berarti? Manager, finance, sekretaris, general sekretaris. Apa sih, jadi banyak amat? Ya karena posisi itu nggak ada. Ya pokoknya. Tapi itu kerjanya nggak capek sih. Maksudnya banyak doang kelihatannya, tapi nggak secapek itu. Ya, tapi posisi-posisi penting lah gitu. Posisi penting. Strategis. Di market caps ini. Cuma karir stand up tetap gue kejar terus.
Dan kebetulan ininya kan Jawin juga kan Betul, ya, stand up komedian juga. Dan enaknya di Markicap adalah ya tidak menutup gua untuk berkarya, Berkarya, ya. menutup gua untuk syuting. Gua syuting juga selalu. Bahkan kerjaan gue tuh banyak dulu, Pak. Kerjaannya Ucup tuh gue yang kerjain. Kadang kerjanya setengah kerjanya Fitra gue yang kerjain. Itu sampai nggak kepegang, sampai sadar Zawin tuh udahlah Jupri fokus di satu titik. Sisanya dibagi-bagi. Makanya pekerjaan gue udah ringan banget sekarang. Ini dibagi-bagi. Begitu. Kemarin ke sono lu, gue lihat-lihat. Malaysia. Tembus juga akhirnya. Tembus. Sempet ituan kan, kehambat ya, vaksin ya. Vaksin. Oh iya. Ini yang gue mau ceritain nih. Jadi di Indonesia kan gue mau vaksin booster nih. Mau vaksin booster, udah disuntik gue, Pak. Pas gue kan abis disuntik kan kayak berkas-berkas diurusin. Ternyata dosis pertama gua ini di DO gara-gara jaraknya 1 tahun. Iya, angus, dianggap angus. Angus di Indonesia, di Malaysia masih. Oh gitu. Iya. Karena di Malaysia menghargai manusia. Lanjut. Nggak lah, ya, intinya di Malaysia. Di Malaysia mah masih berlaku sebenarnya. Masih berlaku. Dosis pertama itu nggak ada apa namanya expired setahun itu. Betul. Kalau di sini expired. Ada expired. Nah, ini kan dosis ketiga harusnya jadi dosis kedua. Iya. Ternyata dosis kedua nggak bisa, dosis booster ini nggak bisa jadi dosis kedua karena dosis kedua ini harus full, full dosis. Dosis ketiga kan setengah dosis. Nah, yang ini jadi nggak bisa ditaruh. Terus ini nggak bisa hilang. Jadi kehitungnya cuma satu doang. Kehitungnya. Kalau di Indonesia, tapi di Peduli Lindungi ada 2. Iya. Karena ini belum expired. Betul. Pokoknya ribet dah Peduli Lindungi. Nah di Malaysia, kalau lu teman-teman nih kalau mau ke Malaysia, lu download My Sejahtera. Itu Peduli Lindunginya Malaysia. Gua upload ini 1, gua upload 2, gua upload 3, full vaccinated. Yang gue pikir adalah yang booster nggak masuk kan, karena sertifikatnya beda. Gua kasih sertifikat yang ada aja tuh, yang manualan tuh, yang tulisan, bukan yang apa namanya yang cetakan ketikan. Gua upload itu benar udah full. Jadi gua ke Malaysia nggak pakai PCR. Akhirnya. Gara-gara udah apa namanya terverified di Malaysianya. Betul. Nah, gua tapi boleh keluar dari sininya. Gua udah tenang nih. Dari sininya. Udah boleh keluar. Oh, boleh. Karena dari sini tuh nggak ngeliat Peduli Lindungi, Pak. Misalkan lu mau ke Amerika, ya pakai aplikasi Amerika lah. Oh, buat haknya sono gitu ya. Laporannya buat ke sononya. Betul. Nah, gua udah kan udah santai-santai kan. PCR kan maksimal 3 hari kan. Pas balik gue lupa. Balik kan harus pakai Peduli Lindungi. Iya. Itu gue langsung uring-uringan. Terus kata temen gue, orang Indonesia nggak ngecek itu. Bener nggak dicek. Bagus lah. Gue udah uring-uringan. Show udah berapa tuh berarti? Baru 1. Seloyakan itu. Oh, Seloyakan ya, Seloyakan. Ya kan kehitung lah, masa kalau iya, kehitung. Seloyakan. Terus baru ini chill. Seloyakan kan dua kali. 2 kali. Apa? Pokoknya di UIN sama Ketawa. Terus yang chill Asia Tour. Ini emang lu mau buat tour? Mau buat tour Asia? Kemana aja rencana? Closingan di Jepang. Closingan di Jepang? Oh keren. Udah beli tiket gua. Keren. Kapan? Kemarin kan gua harusnya berangkat di tanggal 16. Hari ini harusnya berangkat. Tapi? Terus kata si Lucky, anak stand up Tokyo, dia punya kerabat juga, agensi Jepang. Regulasi di Jepang masih ribet, Bang. Betul. Boleh lu masuk. Tapi tiap hari harus didampingin sama TA namanya. Guidance lah. Ya apa namanya? Yang nemenin orang? Ya, guide apa? Ya udah guide ya, guide. Ditemenin guide tiap hari. Lu kan harus bayar per hari dong. Betul. Itu kan mahal sekali. Dan si guide ini juga repot karena dia harus ngasih laporan ke negaranya tuh, ke pemerintahannya. Jadi daripada itu terjadi, mending lu pindah dari jauh-jauh hari. Jadi ya udah gue pindahnya ke Februari. Februari tahun depan. Buset, jauh bener jadinya. Enggak jauh-jauh banget lah. Ya jauh lah. Enggak jauh kan. Ya udah berarti gue nikmatin Indonesia dulu. Iya betul. Oh, Malaysia, Jepang? Udah itu aja dulu. Oh baru itu. Kalau Malaysia udah. Kata Kang Mo kan, ya ibarat kita gue buang tai aja dulu lah. Iya. Seenggaknya gue pernah gitu. Iya benar. Nah kalau Kang Mo kan mau ngejalurin ke Singapura, terus ke Hong Kong. Cuman gara-gara Kang Mo sibuk ya udah. Mau sibuk? Kok mau sibuk sih? Ganti-ganti nama orang-orang. Kang Mo sibuk. Mau sidik. Ya udah mau sidik sibuk. Nah.
orang Bang harus pakai ganti-gantian. KBBI ngobrol sama lu. Kah? Iya, jadi kan Gua mancing, Kak. Kang Mo sibuk, Kang Mo Sidik itu sibuk. Iya. Jadi gua ya udahlah nggak apa-apa lah. Nanti gua sambungin lagi kalau misalkan ada waktu. Begitu, Pak. Malaysia. Keren juga. Berani banget lu ya. Kenapa tuh? Wak? Motivasinya apa? Triggernya? Gue pengen ke Malaysia. Gue pengen ke. Karena gue kenapa gue masuk sastra Inggris, gue mau keluar negeri, Pak. Oh. Cita-cita kecil itu loh. Cita-cita gede. Cita-cita. Ya pokoknya cita-cita itu yang kayaknya udah gue kejar gitu. Di lewat stand up ini. Laut stand up ini. Tapi emang lu pakai bahasa Inggris di sono? Enggak juga. Enggak kan? Enggak, maksudnya kan sastra Inggris kan universal. Dulu tuh karena gue sadar gue miskin, Pak. Mau keluar negeri gue nggak bisa, ya udah gue kejar beasiswa dong. Ternyata gue nggak sepintar itu. Apalagi gue bahasa Inggris kan tolol. Gue ngambil jurusan sastra Inggris. Berani sekali memang karena bahasa internasional lah. Iya. Ya udah. Gue ngerasa ya yuk ketika kita mau sesuatu nih, kita mau kejar, ya kejar aja dulu apapun jalannya, nanti juga ketemu. Makanya kan di sastra Inggris gue ketemu stand up tuh. Maksudnya ada jalur lain loh. Yang itu tadi, yang untuk dapat 7 nggak harus 4+3, harus 1+6 juga bisa. Nah itu gue syukuri itu, Pak. Yaudah gue punya kesempatan ini, gue punya link di Malaysia. Gue punya ya gue punya duit sendiri juga buat jalan, ya udah ayo gue bikin show. Nggak ngarep keuntungan dari sono gitu. Nggak ngarep keuntungan. Iya benar. Bener-bener gue ngasih tahu ke orang Malaysia, dan yang nonton gue tuh orang Malaysia banyak. Iya kemarin kan lu cerita tuh. 60% 60% orang Malaysia. Orang Malaysia. Sisanya orang ono no lagi kerja. Sisanya itu kayak minta punchline. Sisanya gitu. Gimana kalau apa? Kalau yang nonton komik pusing juga emang. Jadi orang Indonesia. Orang Indonesia. Berarti banyakan orang Malaysianya. Orang Malaysianya banyak. Dia banyak ngerti bahasa Indonesia berarti. Yang ini yang bikin touching. Di mana sih, kota apa sih kemarin? Kuala Lumpur. Oh, dia Kuala Lumpur. Kuala Lumpurnya. Oh, gue pikir kan katanya yang banyak bahasa Indonesianya mirip-mirip kan di Sabah apa ya? Iya. Iya kan? Sabah karena emang di Indonesia sebetulnya. Iya di Kalimantan. Di Borneo, iya. Kalimantan iya. Jadi nggak banyak beda jauh tuh. Nggak beda jauh. Melayunya mirip-mirip sama kita, masih ngerti. Oh, lu di Kuala Lumpurnya? Kuala Lumpurnya. Oh, terus gimana tuh berarti bahasa? Ini kan kendala bahasa nih. Betul. Jadi kayak teman-teman yang di Maharaja juga gitu kemarin kan harus adaptasi. Tapi orang Malaysianya ini yang adaptasi. Karena udah diwanti-wanti sama Mat Sabah kan tiketingnya. Dia bilang, ini orang Indonesia loh yang stand up loh. Iya. Dan juga dia pakai bahasa Indonesia. Enggak apa-apa. Aku emang pengen nonton Jupri kok. Wah, anjing. Penonton lu dari Malaysia berarti. Orang Malaysia memang pengen nonton. Sampai artisnya orang Malaysia sampai peluk gua. Aku ngefans banget sama kamu, Bang. Anjing. Kapan lagi nonton lagi? Komedian gitu. juga dia? Komedian juga, tapi dia pelawak lah, bukan stand up komedian. Iya, makanya gue bilang komedian. Iya. Itu gue yang anjing, seenggaknya gue tahu ada orang ini loh di Malaysia gitu. Kok bisa dia nonton lu tuh dari Suci? Oh, memang mereka tuh ngikutin. nonton Suci. Nonton YouTube ya? Nonton YouTube. Oh. Karena referensi komedi kan. Bener sih. Referensi komedi Malaysia itu di Indonesia. Iya. Mereka itu kan nonton OVJ. Iya. Ya itu yang gua kan belum pernah ke sono ya. Maksudnya emang katanya ternyata emang di sana ya masih kita udah stand up, di sono belum banyak. Makanya gitu, lagi dibangun. Iya, lagi dibangun. Culture-nya sama Mat Sabah. Dia pentolannya deh istilahnya Mat Sabah. Mat Sabah pentolannya. Benar. Kalau Harith Iskandar kan pentolannya tapi yang bahasa Inggris. Betul. Yang kalau bahasa Melayunya nih Melayunya belum Mat ada. Sabah. Iya, belum banyak gitu. Jadi bagus banget dia masuk slotnya tuh tepat gitu. Iya. Orang dia tour sold out semuanya. Yang ngurus tiket dia, yang ngurus acara dia. Anjing, serius. Sekali tampil 12 juta. Buset. Nggak perlu tuh job corporate. Bersihnya 12 juta. Iya. Ini di Johor dia mau bikin nih. Johor Baru kan sampingnya ini kan, samping Singapura. Begitu, Pak. Keren. Pokoknya gue pengen lempar tai lah, terus juga gue lempar tai. Iya, gue pernah pijak di situ. Pijakan gue di situ lah. Pernah tur ke situ. Terus juga Jepang tuh karena dulu tuh gue suka juga anak-anak PPI. stand up Indo Tokyo lah. Iya, maksudnya penontonnya. Iya, penontonnya. Iya, maksudnya bukan
bukan ngincer warga Jepangnya. Iya, enggak. Ya siapa tahu kan. Ya kalau ada mah ayo. Iya sih nggak apa-apa ya. Ngapain lu di sini? Hah? Penjajah? 3,5 tahun bang. 3,5 tahun bang. Masa? Kalau kemarin mau Belanda. Iya. Gua mah dikit. Iya, gua dikit. Lu ke Betawi lu. Iya. Ya 8 gua sini. Gitulah. Cita-cita itu sih yang insya Allah tahun depan gua mulai apa? Bikin jokes bahasa Inggris juga gue mau buat. Ya, pengen berkembang lagi aja. Iya, pengen berkembang lagi. Cuma maksud gue kenapa lu kagak lokal dulu incer? Ini gue mau lokal. Iya, tuh. Untuk nunggu di Untuk Tokyo. Jepang. Untuk Iya. nunggu di Tokyo. Karena sebetulnya kan gue niatnya kan luar negeri dulu baru habisin Indonesia. Oh gitu. Kan kalau kayak mungkin teman-teman komik yang lain, gue full Indonesia dulu, ntar show berikutnya baru gue pengen Emang keluar tolol. negeri. Emang orang tolol gue. Orang nekat aja ya? Nekat aja. Sampai Ridwan Remin nggak nekat banget lu gitu kayak. Iya, memang. Ngapa emang? Bener. Itu bodo amat lah. Istilahnya, tapi kemarin kan lu cerita penonton di Malaysia kan ada berapa? Kira-kira 25. Ada 25, tapi menurut gue pencapaian lu 25 juga gitu. Iya. Enggak, kenapa harus kan ada orang dikit yang nonton, ada kan orang yang begitu gitu, nggak mau cerita gitu. Kalau lu kan lu ceritain aja Ceritain gitu. aja Iya. nggak apa. Gua Iya, pencapaian. Gua nggak sedih sih. Kayaknya gue ada, kalau gue kesono ada yang nonton 10 juga udah bersyukur kayaknya gue gitu. Karena gua ngeliat Bang Panji pun di mana ya? Penontonnya nggak terlalu banyak gitu, 30, 40. Maksud gua kenapa harus malu? Iya. Setidaknya kan pernah. Dan setidaknya gua tahu lu, gua punya pasar lu di Malaysia gitu. Ternyata. Dan kemungkinan mereka yang nonton ini pasti cerita dong temennya. Betul. Kemarin gue nonton Jupri gitu. Happy. Tapi lu nggak nyeritain Uin kan di Malaysia? Kenapa? Kenapa harus ceritain Uin? Ya Kenapa? siapa tahu Kenapa? kan. Enggak. Ya kan siapa tahu lu nyeritain lu di Uin gitu. Di Malaysia Uin mana Uin? Gue juga kenapa happy di Malaysia juga. Makanya gua sekarang ngefans sama Masdo. Karena Ya udah gue coba mencintai itu. Lagunya asik ternyata orang Malaysia kan. Ya udah, seenggaknya cari citra juga di sana. Oh, Jupri juga suka sama orang Malaysia gitu. berak. Itu yang Dinda jangan Iya. marah-marah. Tahu. Itu tuh. Tapi suka, makanya kayak Changcuters. Terus dia seletingan apa yang suka sama The Beatles juga kan. Kayak Iya. happy lah. Begitu, Pak. Dah. Di Jepang pokoknya Februari. Februari ke Jepang. Mau lebih banyak lagi nggak di nextnya gitu? Itu sambil nyari, nanti gua Bahasa ketemu Inggris? Kang Mo. Oh bukan, untuk tour yang chill ini kan bahasa Indonesia full. Oh, belum pengen mikirin show besok-besoknya Ntar belum? dulu, kelarin Ini dulu. dulu. Belum ada plan berikutnya gitu. Belum. Show berikutnya. Ini dulu aja tuntasin Iya, gitu. tuntasin berarti. dulu. Makanya Singapura sama Hong Kong. Karena di Hong Kong tuh jokes tipis juga, orang ketawa Tapi sampai emang kencing-kencing loh. Sampai kencing-kencing. Shit, stand up bau pesing anjing. Segini. Aja. Enggak sampai lu jokes tipis aja ketawanya seperti itu. Ya karena dia kan nggak ada jarang hiburan. Betul, Iya, betul, istilahnya orang Indonesia ke sono buat ngehibur kan jarang. Jadi ya kangen juga mungkin, butuh juga teman-teman yang kerja di sono. Dan Hong Kong tuh bebas visa. Oh iya bener. Hong Kong Singapura bebas visa. Iya. Nggak Jepang ribet. juga buka. Iya cuy. Jepang visa murah. Oh Visanya tapi nggak bebas ya? nggak bebas. Oh. Ada juga e-paspor kan. Heeh. Bebas visa tapi lu harus lapor juga. Jadi ada visa viewer namanya. Jadi cuman lu data doang bahwa gue bakal berangkat ke Jepang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Iya. Data gitu doang. Tapi nggak bayar. Berarti Hong Kong pengen, misalnya gue juga Pengen. pendengar PSK ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan. Nah itu pak. Iya cuma, buset bagaimana ya? gue pengen ke sono tapi gimana caranya gitu. Gue makanya seneng ngeliat lu bisa, kamu bisa keren nekat lah. ya, nekat Iya ya. nekat gitu, berani, Iya. berani gitu. Berani. Nggak mikirin apa-apa udah. Bodo pokoknya. amat mau gua ada yang nikam. Senekat itu. Ya kan siapa tahu di Malaysia ada yang benci Indonesia gara-gara Ya, bola kan. siapa tahu. Iya kan kita nggak tahu. Sekeras itu gitu, siapa tahu. Iya Cuman sih. di Malaysia kenapa gue merasa aman? Karena di Malaysia tuh popularitasnya tuh setara. 25% India, 25% Cina, populasi. 25. Kenapa popularitas? Populasi. Iya sorry. Populasi. Sorry. Aduh kalau ngomong ya. Sorry. Ya populasi.
Itu orang Melayu. Melayu Melayu tulen memang 25. Melayu apa? Enggak mayoritas, enggak terlalu mayoritas Masa juga. iya? Iya. Emang iya? Ya lebih banyak. Heeh. Ya 30 lah. Heeh. 30. Terus kebagi India. Ya, pokoknya India. Indianya juga India. Tamil ya? Banyak kan? Gak tahu gua, India mana? Yang Kok? selatan, bagian selatan kayaknya. India keras lah. Iya, lu tau lah India keras. Hmm. India, Cina, Indonesia. Setara nih 3. Oh, banyak Indonesia juga. Banyak. Oh. Tapi warga negara sono. Udah Iya, jadi warga negara udah sono. jadi IC. Iya. Bahkan orang Indonesia dan orang Malaysia bisa bersamaan. Dia punya KTP, punya IC. Kan anjing ya? Lah kok bisa begitu? Tapi paspornya merah. Paspornya paspor Malaysia. Tapi Oh. dia punya KTP. Kok bisa begitu? Makanya. Oh. Nggak tahu di Malaysianya yang bocor. Heeh. Atau Apa di kitanya Indonesia yang kurang bocor. pengawasan ya? Iya. Oh iya ya. Ya itu kan kayak Enak banget ya. Oh, makanya. Jadi 2 kewarganegaraan. Nah, sementara kan sebenarnya secara regulasi kita nggak boleh. Nggak boleh. Dua kewarganegaraan. Cina, selain Cina, ya. Cina kan Yu Sangwinis. Iya bener. Dia tetap warga negara Cina tapi warga Indonesia. Iya. Nah, kalau di Malaysia sama Indonesia kan sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Yu Sama Sangwinis. kayak pemain-pemain naturalisasi tuh, makanya banyak yang dipertanyain. Kok dia habis main bola, main timnas, habis itu karirnya udah nggak ada ke sini, balik lagi ke Belanda, tapi kan padahal dia megang paspor sini gitu, di sono hidupnya Betul. gimana? Nggak boleh. Oh, gue jadi khawatir dianya. Gue kira nggak adil. Kan tapi kan maksudnya kesulitan dong harusnya kalau dia Iya. maksudnya tidak sebebas waktu dia jadi warga negara sono. Betul. Karena dia megang paspor sini. Apakah paspor sininya dilepas lagi gitu atau dia punya 2 paspor. Nah, kalau punya 2 paspor berarti nyalahin aturan dong berarti. betul, gitu. betul nggak boleh. Iya, ternyata di Malaysia juga banyak yang begitu, bocor gitu ya. Banyak. Oh. Tapi yang biasanya tuh orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang di perbatasan gitu. Iya. Seringan. Gue pengen ke ini dah. Sebatik yuk, sebatik. Sebatik gimana tuh? Lah, Jauhin bukan udah ke sono ya? Iya kan nggak semuanya gue pernah kesonoin, Pak. Masa lu kagak tahu? Ya Tapi udah kalau di mau kesono Kalimantan yang kata perbatasan. iya, perbatasan. Yang dapurnya Malaysia. Ah, iya yang begitu. Itu rumah siapa sih itu? Lah rumah perbatasan. Nggak ringan ya. Iya, tapi pengen gitu ke daerah-daerah yang Ayo kapan? Ayo kapan yuk jalan-jalan kita ke sono. Sekarang apa? Ya udah, matiin dulu dong. Tapi pengen juga sih gue kesana. Cuma apa Job yang menurut lu berubah banget di hidup lu gara-gara stand up? Cara pandang? Biasa. Cara pandang melihat dunia beda dong. Ya tapi itu jawaban biasa. Hampir semua komik-komik tuh ngomong yang berubah cara gua memandang, pola pikir gitu. Masa lu itu juga sih jawabannya nggak ada yang lucu? Cara memandangmu. Memandangmu. Najis. Cara pandang emang tapi ya. Iya cara pandang, kayak misalkan dulu tuh gue cita-citanya naik pesawat loh, anjing. Sekecil itu gue. Gede dong pesawat apaan yang kecil anjing. Pesawat apa yang kecil ayo? Pesawat telepon. Ragu. Anjing. Pada pesawat. Jawabnya pada pesawat telepon. Gak mau ngeliat gua. Gak mau ngeliat Malu. Jokes lama tahun 2001. Iya, gua mikir kayak sebatas itu aja, nggak jauh-jauh gitu ya. Bahkan cita-cita yang dulu pengen gua kayak gue mau punya komputer yang bagus, gue mau punya kamera, itu udah kejawab semua. Sekarang tuh kayak oke, stand up di Liverpool misalnya. Gue mau stand up di Liverpool, gue mau ke Amerika. Bukan karena gue ngeliat Bang Panji ya, tapi karena memang sebelum gue mengenal Bang Panji bisa melakukan itu, gue mau pengen ke sono. Iya, pengen ke sono. Pas Bang Panji ngasih jalan, oh ya udah. Iya, bisa berarti gue Bisa berarti gitu, walaupun penontonnya 25. Yang penting jalan kan. Betul. Dan hitungannya gue nggak rugi-rugi amat kemarin. Jadi kan tempat kan harusnya bayarnya tuh 1.000 ringgit lah. 1.000 ringgit itu berapa? Dibayarin sama Sabah gue 3.200.000. Oh, wah, anjir. Dia yang nanggung. Kaya. Kayaknya ikatan. Iya, karena dia senang banget. Kayaknya dia jadiin gue portofolio kalau anak Indonesia mau bikin show. Iya. Kabarin gue aja. Iya. Makan dibayarin, nggak keluarin duit sama sekali gue di Malaysia. Ongkos aja udah.
Ongkos gue kan 3,2. Bolak-balik. Terus dikasih. Yang gue kan mikir nggak usah dikasih kan. Terus dikasih sama Mat Sabah. Walaupun gak segede ongkosmu ya, gue bilang nggak usah. Makanya dia beli baju marketcap tuh gue kasih aja udah. Nggak usah bayar. Iya. Agak enak lah. Gitulah. Cara lu memandang kehidupan bahwa ya itu kayak tadi yang harusnya gue nggak semarah itu gitu kan. Betul lebih tenang, tenang kayak misalkan teman-teman jobnya banyak kan. Kalau gue awam banget kan kayak iri dengki. Iya, betul. Kalau gue rasa kayak rezeki nggak ada yang ketuker kok. Bener. Akan ada yang manis di depan. Iya. Slow Ya, aja. jadiin ini aja, komedi aja. Iya. Jadiin kayak misalkan gue kan ada panggilan di Facebooker tuh, di cancel gara-gara nggak ada stand up-nya apa. Arif Brata masuk. Oh ya udah, mungkin rezeki keluarga. Betul. Ya kan. Pas kedua, nih Jup jadi Jup, nggak diganti lagi. H-1 di cancel, Arif Brata lagi. Kok ini keluarganya kurang ajar nih. Doanya gimana sih? Doanya biar Jupri nggak dapat rezeki apa gimana? Yang kayak gitu-gitu kan jadi happy kan, jadi komedi gitu. Jadi lucu-lucuan. Kayak gue di cancel gara-gara nggak ada stand up-nya. Iya. Terus tiba-tiba si Ridwan Remin upload poster itu tuh gue ketawa banget kayak, buset dia emang dia reok kok. Narik kecak apa gimana tuh Ridwan Remin. Kayak gitu-gitu. Iya, ya udahlah gitu jadi. Iya, se-happy itu sih, setenang itu. Kayak misalkan gak ada rezeki, oh berarti ke depan ada nih, slow aja. Yang penting tetap di jalur stand up, Ya, tetap tetap di open antrian. mic, tetap di antrian, gak keluar. Kadang-kadang kan orang yang sibuk kerja, tapi lepas antrian, pas masuk lagi geter. Betul. Gitu. Banyak yang begitu. Makanya gue Ya alhamdulillah mah kita masih ada di antrian gitu istilahnya. Iya. Benar. Gak apa-apa gitu. Orang-orang sukses gak apa-apa, emang rezeki dia biarin. Betul. Tapi setidaknya nggak males, nulis tetap, materi baru terus. Toh juga teman-teman sebenarnya yang sukses, yang lagi ada di atas juga sebenarnya nyeret-nyeret kita juga yang di bawahnya sebenarnya. Betul. Nah, itu tuh menurut gua kehebatannya circle stand up tuh begitu, ngajak temen kagak pelit-pelit. Iya, betul. Iya, jadi ya kita nggak usah khawatir amat juga sih sebenarnya. Gitu ya berarti. Cuma kalau sampai sekarang kagak ada stand up, bagaimana kira-kira? Gue kayak kerja di McD. Lah kenapa kerja di McD? Gue suka makan McD. Lah kan tapi lu lulusan sastra Inggris. Tetap. Di mana? Hah? Kerja sastra Inggris di mana? Lia. Lah, bener gak? Tapi ya minimal lu ngajarin orang. Intinya gue tuh nggak sampai sebesar itu pikirannya. Di HI jadi internasional. Iya. Mungkin Penakatsuki gitu-gitu ya. Bukan penerjemah film Lebah Ganteng anjing. Maksudnya siapa ada? Iya. Toko publik dia dari Inggris mana? Gue tuh pokoknya gue pernah kepikiran kayak kalau nggak ada stand up gue ngapain ya? Ya gue kerja di McD gitu. Ya kenapa di McD? Gue nggak tahu. Itu kayak pikiran selewat aja. Karena setelah lulus baru gue pikirin nanti gitu. Nah itu sudut pandang. Pikiran cepetnya tuh. Karena di dunia stand up tuh kita ngajarin nanti ke depan gue mau ngomong apa, nanti ke depan gue harus ngejokes apa. Oh jokes ini nggak kena berarti gue harus ganti. Nah sudut pandang itu kan jadi ke kehidupan gue sehingga gue bisa melihat ke depannya jauh gitu. Sekarang. Nah, kalau gue nggak ketemu sama kalau ketemu stand up depan gue apa itu makan itu gitu. Iya. Kan kalau di depan di situ gue makan ini nanti. Oh slow berarti nanti gue harus kerja ini. Ya. Kalau ini kesini, gue bisa kesini gitu. Ya. Oh gitu dah. Stand up tuh ngubah sudut pandang itu. Keren. Pokoknya masih miskin sih gue kalau nggak ada stand up, buset parah banget. Masih nguli kali ya. Masih nguli, masih bantuin bokap gue masang kabel, masih ngaduk semen sekarang. Iya. Sedih dah kalau nggak ada stand up. Iya. Gimana sedihnya? Ya udah kalau gitu thank you Jup. Thank you so much. Dibolehkan mampir ke sini. Betul terima kasih. Ini kantor Markicaps. Iya kantor Markicap. Ini kafe titik singgah. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Tangsel dan sekitarnya boleh main. Tapi maksimal 25 orang. Hah? Iya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan tapi nggak kalau mau main masa harus ngajak 25 orang juga? Gue berdua doang boleh kan? Ya kalau 25 keuntungannya lebih besar, Pak.
Iya, tapi kan MLM. Kalau ngajak satu doang dikit. iya, ilah. Ya nggak, maksudnya kan pasti ada yang rame-rame pengen ngeliat Jawin kan. kadang artis kasihan ya, Ge. Saking terkenalnya tuh kayak di Uber gitu, terus pas di foto orang foto cetrek makasih kayak monumen. Bener jadinya. Makanya kasihan. Lu belum ya begitu? Belum ada fase itu. Ada orang mau foto-foto malu-malu. Sini nggak apa-apa sini. Gue jambak. Sini foto. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya teman-teman. Sejam. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Jupri. Terima kasih. Yo, dadah. Dadah.